Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita sesuai dengan request ya. Kemarin kita janji mau mengkupas tentang rotor pembagi atau Delco ya, khususnya punyanya Toyota ini, punyanya Toyota nih. Ada punyanya Soluna, ada punyanya Grid, ada punyanya Grid Corolla. Jadi di sini rotor-rotor ini hampir sama dan bahkan fisiknya sama ya, cuman dari fungsi komponennya akan berbeda. Jadi ada yang seperti Soluna misalkan, ada yang input treasure dari igniter ini dari ECU, tapi ada juga yang ada booster yang berdiri sendiri untuk mengaktifkan igniternya. Ini contohnya yang seperti ini. Ini teman-teman, ini secara fisik sama ya, secara fisik sama dalamnya ya, secara fisik sama, tapi ternyata setelah kita pelajari berbeda. Di sini ini yang dinamakan igniter ya, di sini ini igniter yang untuk Toyota yang lama, yang kayak Grid Corolla, yang belum injek juga yang Corolla yang belum injek juga sama ya, tapi yang CDI ini bisa dipasang juga nih di tempat Corolla yang lama. Cuman kita bahas pada kesempatan kali ini untuk igniternya dulu aja, nanti lebih lanjut akan kita sampaikan di lain video. Jadi untuk igniter yang ini, kerjanya ini igniter yang ini dipicu atau diperintah oleh pulser yang seperti ini, pulser. Jadi pulser ini di saat rotornya berputar seperti ini, maka dia akan mengeluarkan tegangan, pembangkit tegangan, namanya saja pulser pulsa, sehingga tegangan itu masuk pada igniter dan meng-cut on-kan coil yang di sini. Ya, jadi beda ya, kalau yang punyanya Soluna ini tidak pakai pulser yang seperti di Corolla ini, tapi di dalam Soluna treasure-nya berasal dari ECU. Nah, ini contohnya yang saya contohkan untuk yang punyanya Corolla Soluna dulu ya. Ini igniternya Soluna ini, orisinil ini, asli. Oke teman-teman, ada 5 pin di sini, ada 5 pin, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini yang kabel warna coklat, di sini ada keterangannya B ya, berarti ini B plus baterai atau tegangan masuk plus. Terus yang di sini ada tulisan C ya, C ini yang hitam ini, kabel hitam ini berarti ini ground atau tegangan min pada koilnya. Terus di pin yang lainnya ini masih ada pin ya dari atas nih. Yang pertama ini IGT ini berarti dia nanti terkoneksi pada treasure dari electronic control unit. Besarnya tegangan kurang lebih 5 volt. Terus di bawahnya ada IGF. Nah, IGF ini fungsinya untuk memberikan keterangan pada ECU-nya bahwa pengapiannya ini berjalan normal, sehingga dari IGF ini akan mengeluarkan tegangan, dimasukkan pada ECU, dan ECU paham atau ECU tahu bahwa IGF ini ini normal, sehingga pengapiannya akan bekerja secara baik. Oke, kita lanjut. Untuk pemasangannya nanti seperti ini. Jadi sudah sesuai dengan pengkabelan dari tokonya ya, dari waktu kita beli Delco ini. Kita bisa cek IGF ini nanti dapat treasure dari ECU kurang lebih tegangannya 5 volt. Maka kita bisa mencoba menggantikan dengan tegangan yang lain, karena kita mengeceknya eksternal, tidak pada mobilnya. Oke, kita coba. Ini igniternya normal apa tidak, kita coba dulu.
deh. Ya. Oke, kita sudah siapkan ya. Ini power supply 12 volt karena kita tidak menggunakan aki, sehingga biar agak simpel kita menggunakan adapter saja. Ini tegangannya 12 volt. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman, kita kemarin bikin peralatan seperti ini untuk mempermudah dalam kita pengecekan ya. Ini bisa digunakan untuk cek sensor CKP, CMP, sensor throttle body dan lain-lain. Terus ini bisa digunakan untuk cek koil manual seperti punyanya Volte, punyanya mobil-mobil lama yang masih platina yang manual, itu nanti bisa dicek pakai ini. Terus ini masih ada lagi banyak sekali kabel ya. Yang ini kabel groundingnya, kabel grounding. Terus yang warna merah ini kabel tegangan 12 voltnya. Terus yang warna biru treasure dari dalam peralatan ini. Terus yang warna hitam adalah grounding. Jadi di samping untuk mempermudah kerja, memang kita memerlukan alat-alat seperti ini sehingga dalam kita bekerja itu nanti tidak salah dalam mendiagnosa kerusakan mesinnya. Oke, kita lanjut menggunakan peralatan yang sederhana ini. Kemarin kita produksi sendiri, kita bikin sendiri. Kita coba untuk mengecek delco atau rotor pembagi. Oke, kita tancapkan ya. Untuk cek DC-nya kita tancapkan di sini. Dan ini powernya juga sudah on, nggak begitu kelihatan soalnya di dalam lampunya. Terus kita cek dulu benar mengeluarkan tegangan tidak ini. Kita ambil testernya dulu. Oke. Ya teman-teman, kita cek dulu ya. Kita ambil skala di 600 V DC. Ini tegangan 600 volt DC. Karena memang skala testernya hanya satu, nggak ada skala yang lain, sehingga kita tetap menggunakan ini tidak apa-apa. Oke, peralatan sudah kita pasang, kita tancapkan, kita cek dulu tegangannya. Ini tadi tegangan plus, coba kita cek dulu. Tegangan plus begini. Ini groundingnya atau masanya begini. Oke teman-teman, ini ada 0.12 ya angkanya. Berarti alat ini sudah mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt. Kurang lebih ampernya 3 ampere, tapi kita pastinya kuat lah untuk 3 ampere untuk mengangkat delco ini. Ini tegangannya 12 volt. Oke, kita lanjut. Kita mulai mencari ini sebetulnya mana sih ini pengkabelannya untuk tegangannya yang mana, terus kabel-kabel yang banyak ini fungsinya apa, nanti lebih lanjutnya akan kita bahas. Intinya di koil ini ada tanda positif ya, tanda positif. Nih, di koilnya ada tanda positif. Nah, semoga kelihatan. Ini kita dapat satu daya positif juga, kita cek positif. Terus negatifnya, negatif koil ini dengan negatif bodi ini sama ya, sama jadi satu. Artinya ini dengan bodinya itu connect, sehingga kita bisa menggunakan bodinya saja seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, oke. Untuk pengecekan kita membutuhkan tracer, sehingga karena ini terlepas dari ECU, sehingga kita harus membuat tracer sendiri supaya bisa mengaktifkan igniter. Karena sistem kerjanya igniter ini nanti begitu mendapatkan tracer di bagian IGT yang atas ini, jadi yang ini, yang atas ini IGT namanya, jalur IGT yang atas ini kan sama dengan yang ini, sehingga ini nanti
kita berikan treasure sebesar 5 volt untuk membuktikan bahwa igniter ini normal apa tidak, sekaligus untuk membuktikan koilnya sehat apa tidak. Oke, kita lanjut. Di dalam peralatan ini sudah ada treasure ya. Peralatan saya ini sudah ada treasure-nya. Warnanya biru. Di sini juga biru. Maka kita cari jalur yang warna biru. Berarti di soket ini. Biru keluar sini masuk pada soket ini. Nah, ini yang warna biru ada di pin nomor yang paling bawah, paling ujung kanan. Kita coba masukkan dulu. Oke, berarti ini sudah ready, sudah siap untuk kita tes. Nanti tombol ceknya yang warna biru juga. Coba kita berikan massa dulu biar nanti tidak terkena strom listriknya. Nah, ini teman-teman ya, kita buktikan dulu ya, ada tidak ini pengapiannya, normal tidak ini. Oke, ternyata ini normal, besar sekali teman-teman ya. Ini yang warna biru ini yang kita tekan ya, untuk mengeluarkan treasure dari peralatan ini untuk menyuplai tegangan treasure ke igniter. Ternyata ini masih bagus. Jadi sederhana sekali, cuman seperti itu kita mengeceknya. Dengan kita mengecek seperti ini sudah sama halnya kita cek dua-duanya, di koilnya juga di igniternya, termasuk di kapasitor yang ada di dalam ini. Ini kalau kapasitornya tidak sehat, tidak normal, maka ini juga pengapiannya tidak bisa semaksimal ini. Oke teman-teman, berarti sudah selesai ya, kita cek rotornya. Bisa dipastikan bahwasanya secara sistem rotor ini masih normal, masih sehat. Tinggal nanti kita cek tegangan igniter, tegangan input di IGT nya dari ECU. Nih yang warna biru ini, kunci utamanya nanti di sini ya. Jadi harus ada tegangan 5 volt, dimana tegangan itu nanti men-trigger peralatan ini sehingga mengeluarkan api, dan juga sekaligus untuk meng-cut on dan cut off kan injektor, dimana peralatan itu nanti terkait dengan sensor-sensor yang lain. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih lanjutnya akan kita tayangkan di video-video berikutnya. Selamat pagi, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.